gengsian. Iya. Tahu nggak sih Han, yang gengsi tambah gengsi sama Iya. yang asing. Iya, betul banget. Nggak tahu. Aduh, Siapa ya, Nak? siapa ya? Aduh, nggak Kamu tahu, pernah, Han. Nak? Aduh, Oh. boleh ya Han? Nggak boleh kan Grafik Semana, Grafik Nak. Semana, iya semua orang tuh ramah Iya, ternyata Han. Oh, iya. ternyata dia emang kayak gitu ke semua orang. Ya Iya. ampun. Halo semua, selamat datang di podcast SMA Negeri 1 Andong yang kali ini kita bakalan bahas tentang sekolah di Pangestuti. Teman-teman semua, narasumber kita kali ini mungkin terkenal sibuk ya. Terus habis itu Emang sering iya ya? kayapan. Emang iya. Iya. Nah, karena sering menjadi bagian dari forum anak juga, sering jalan-jalan ya Han ya. Oh iya. Sosialisasi gitu. Pergi tanpa tujuan. Masya Oh, Allah. tujuannya udah jelas deh. Oh, udah jelas. Iya. Mana ke surga. Oh ya, Masya amin. Allah. Itu tujuan kita bersama ya, Nak, kalau Iya, surga. betul banget. Nah, itu tadi menjadi sedikit kisi-kisi ya, karena kan pasti Rehan ketemu banyak siswa, banyak remaja. Nah, Betul. tentunya Rehan punya pendapat nih, kira-kira bagaimana sih dinamika remaja di Boyolali, sikap-sikapnya, dan apa yang harus kita lakukan? Langsung saja kita mulai. Halo Rehan. Halo Isna. Masya Allah Rehan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget Isna. Sip. Katanya kemarin dengar-dengar kamu habis sakit ya Han ya? Oh iya bener, karena juga peralihan musim lagi musim-musimnya ini. Kamu sakit gak, Nah? Aku sakit hati. Oh, kamu sakit hati, ya Allah. Karena di ghosting Rehan. Astagfirullah. Ya, jadi Rehan, gimana Iya. sih menurut kamu? Langsung saja ya. Langsung nggak apa-apa. Kalau menurut kamu nih, Iya. remaja di Boyolali itu kayak gimana sih secara umum kita? Oke, secara general ya, Iya, atau secara secara umum remaja di Boyolali, kalau kita berpatokan dengan Adi Pangestuti atau dalam Adi Pangestuti kan ini adalah intervensi dari Solo Bersimfoni kan ya. Nah, itu kan sudah ada apa ya? Untuk menerapkan kepada siswa-siswanya untuk ada namanya hasta laku. Hasta yang berarti 8, laku adalah perilaku, yaitu perilaku tradisi Jawa atau norma-norma yang harus kita laksanakan. Kalau secara umum nih di Boyolali, karena ini mungkin bukan hanya di Boyolali teman-teman dan masalah bersama. Banyak anak-anak remaja di Kabupaten Boyolali ini yang ada yang bagus, benar-benar kayak cara pergaulan bagus, cara gimana ya, perilaku juga bagus, karena juga perilaku ataupun apa ya, karakter seseorang itu berbeda-beda kan ya. Nah, Iya, betul. Tapi juga ada karena lingkungan ataupun pergaulan yang membuat awalnya itu dia orang baik banget, dia orang yang sangat apa ya, sopan dalam perilaku, dalam norma di masyarakat, itu benar-benar sopan banget. Tapi kita tidak tahu ya, namanya juga hidup terus berjalan dan kita tidak tahu ke depannya karena entah dari faktor lingkungan atau faktor banyak sekali yang membuat mereka menjadi melenceng atau yang awalnya baik jadi yang pergaulan yang buruk begitu. Nah, gitu. Nah, itu tadi kan secara umum nih teman-teman. Kira-kira nih Han, menurut kamu Adi Pangestuti itu apa sih? Kamu kan tadi mention sedikit ya. Iya, langsung mention ya tadi. Apa sih Adi Pangestuti itu? Nah, Adi Pangestuti ya, kalau menurutku kan juga itu juga intervensi dari Solo Bersimfoni juga yang membuat apa ya, kayak plakat atau sebuah apa ya namanya, gelar di sekolah atau ranah satuan pendidikan kan dari Solo Bersimfoni yang tujuannya untuk bisa menerapkan nilai-nilai yang disebut hasta laku tadi, hasta 8 dan laku yang berarti perilaku dari budaya-budaya Jawa atau norma di yang baiklah di sekitar kita. Kan kita juga hidup di Pulau Jawa ya, mungkin kita di Jawa itu kalau orang-orang luar lihat tuh kalau Jawa tuh kayak sopan banget, terus bahasanya lembut, iya adem, kayak nek kromo gitu loh. Kalau bahasa kromo tuh kayak halus banget kok, bosone halus banget. Nah, itu yang dipengenkan tidak cuma secara bahasa yang diharapkan oleh Solo Bersimfoni, tapi juga secara perilakunya begitu. Dan intinya untuk kenapa harus dilaksanakan di ranah satuan pendidikan atau di sekolah itu agar bisa, karena gini, Isna pernah dengar gak sih kalau prestasi itu nomor sekian, yang pertama itu
ada bener bener, perilaku, perilaku. akhlak. Nah, Mhm. itulah yang pengen apa ya, tujuan dari Solo Bersimfoni, dari menerapkan nilai-nilai perilaku yang tentunya positif ya, Iya, bener bener positif. bener. Karena nantilah kita bahas, apa sih hastalaku itu nanti Iya, ya, hastalaku itu ada apa aja nanti habis aja. ini. Iya, kalau nanti aku Betul. sebutin nanti nggak urut ya nanti jadinya. Hmm. Oke, jadi, tadi sampai mana? Sampai apa itu hashtag aku? Oh iya, hastalaku. Jadi menerapkan nilai-nilai itu kepada siswa karena siswa itu kalau sekolah tuh hanya yang dipikirnya tuh nilai akademisnya. Iya, heeh, Karena bener banget. terus persepsi dari orang tua juga, "Kok sekolah aku tuh gini gini gini." Hmm. Padahal ini juga salah orang tua karena juga anak itu kalau di masa SMA ya, di jenjang sekolah menengah atas, lebih banyak di sekolah daripada di rumah. Iya. Kalau kita bayangin kita misal di sini SMA Negeri 1 Andong ya, kita berangkat misal setengah 7 lah Hmm. paling-paling mentok. Kita mulai pembelajaran itu jam 7 dan sampai jam 3 dan hanya di sekolah itu udah kayak capek, aduh aku udah, belajar udah RKS stres kayak Habis membudrek. energinya. Iya, habis energi kalau remaja kan labil ya, Iya, kayak, bener banget. dapat tugas dikit itu, "Duh aku stres, Aduh, iya mental banget health udah pas aku." SI. Aduh ya Iya ampun. Terus terus. gitulah. Terus kalau sama terus, kayak komunikasi sama orang tua juga Iya, jarang, karena di terus rumah juga udah capek kan ya? udah capek terus paling ada PR dari sekolah, udah dari sekolah itu udah sore, terus di Mhm, rumah juga ngerjain PR juga. mhm. Itu yang membuat juga udah, jarang komunikasi dengan orang tua, jadi orang tua juga kurang bisa memantau bagaimana sih perkembangan anakku ini di sekolah. Karena, memang orang tua ini harus berperan penting dalam Mhm. kehidupan atau perkembangan anaknya. Kalau misal tidak diawasi dengan maksimal, pasti akan terjadi hal yang tidak diinginkan begitu. Apalagi remaja ya. Iya, remaja pasti Wah, banyak, eee, di mana mereka tuh cari jati dirinya iya. mereka, "Aku ki jane ki senengku ki apa to jane ki? Jane ki aku ki nek nglakokke iki mau ki, didelok kanca-kancaku ki apik ora apa, aku cocok ora ngene ngene." Masa remaja itu kayak masih ak bingung, Iya, ya bingung. masa kebingungan, terus mencari jati diri mana yang benar, mana yang salah, gitu. Dan rasa ingin tahunya tinggi, yang Iya, pertama itu, mhm. gitu Isna. Oke, tadi udah penjelasan banyak banget tentang bagaimana remaja. Nah, kita balik lagi nih Han. Mhm. Apa sih hashtag laku itu? Oke, hastalaku tadi udah jelasin atau tak sedikit pemaparan hastalaku, nggak mau tak sebutin lagi tak. Nggak apa-apa deh. Hasta itu 8 teman-teman, biar jelas Delapan. ya, biar Biar jelas. ingat, biar ingat. Hasta itu 8, laku itu adalah perilaku. Perilaku. Nah, hastalaku ini, kan tadi ada 8, biar gampang ya ini ada singkatan juga yaitu 3G lepat. Apa sih itu 3G lepat? Tahu nggak Isna? Aduh nggak tahu Han, apa Oh, itu? waduh. Nah, 3G lepat itu yang pertama teman-teman, akan ada 3G. Yang pertama gotong royong, kedua guyub rukun, tiga grabyak semana. Nah, kan ada lepat. Yang pertama itu lembah manah, lepat. E-nya ewuh perkewuh, P-nya pangerten, lepat. A-nya Keren. antep asor, dan T-nya tepo sliro, Oh, itu begitu. apa aja sih Han? Aduh, kita Beda satu-satu nih. iya bedah satu-satu. Pertama dari 3G, 3G, gotong royong. Apa itu geng Han? 3, Geng 3. geng 3, 3G. Oh ya, 3G. 3G, 3G. Yang pertama gotong royong, ya Mhm. artinya itu kita apabila melakukan suatu pekerjaan itu, dilakukan dengan bersama, yang artinya biar, yang pertama biar cepat selesai juga, kedua mendukung solid kerjasama kita. Hmm. Karena ada sebuah pepatah, sedikit dijunjung Ah, apa itu? Lupa aku, Isna. eh ringan di apa? Oh iya, ringan dijunjung, berat dijinjing. Dipikul. Oh iya, berat Yang mana tuh? dipikul. Yang mana? Ya Ya udah, itulah yang intinya kayak gitu ya teman-teman, guys ya. ada sebuah pepatah seperti itu. Mohon maaf karena, Kita apa juga ya, manusia. iya kita juga manusia, ini juga Oke. spontan kita ya. Yes. Uy. Ada sebuah, apa ya, peribahasa kayak gitulah, Mhm. eee, Oh, ringan sama dijinjing, junjung berat sama iya, dipikul. begitulah, begitu Mhm. teman-teman. Jadi, artinya kita apabila melakukan pekerjaan ataupun sebuah tugas yang berat, kita sebagai makhluk sosial Mhm. harus, ada, apa ya, sosok teman ataupun, individu lain yang juga membantu kita. Apabila kita misal nih ada tugas
misal ya P5 nih kan kerjaan bareng-bareng, kalau kita ngerasa aduh teman kita itu beban semua kelompok itu sudah terus ya wis lah tak garap dhewe, terus kita lama-lama duh aku ki kerja dhewe kok iki mau ngene-ngene numpang Capek jeneng ngene. sendiri. Iya capek sendiri karena kalau kita melihat oh teman kita kurang, maksudnya dalam artian kapasitasnya tidak setara dengan kita ya, kita sama-sama lah kita bertukar, Iya, bertukar pikiran, merangkul, karena pasti manusia itu punya kekurangan kelebihannya begitu. Jadi kerjasama itu penting dan gotong royong itu artinya saling membantu lah intinya begitu. Oke, selanjutnya guyub rukun. Oh, guyub rukun yang artinya guyub rukun teman-teman itu kita bisa menciptakan lingkungan yang harmonis, saling yang artinya guyub rukun, saling rukun lah istilahnya, saling tidak ada perselisihan, tidak ada apa ya namanya, Tenang damai. iya tenang damai begitu dalam sebuah, nggak tahu ya kalau di sekolah mungkin ya, itu di lingkungan mungkin di kelas ya, kita menciptakan kelas ini yang harmonis, bagaimana cara kita itu bisa apa ya berbaur atau apa ya, Menjadi tempat aman gitu. iya menjadi tempat aman, bagaimana kita berkomunikasi dengan teman-teman sekelas kita, bagaimana kita berperilaku, kita juga harus bisa menempatkannya dan bisa membuat sebuah lingkungan atau ruangan tersebut bisa harmonis begitu, guyub rukun. Guyub rukun. Selanjutnya grapya semana. Apa itu? Oke, grapya semana itu artinya ramah tamah. Nah, grapya semana itu dalam artian kita dalam misal ya ada orang baru, kita pasti kalau ada orang baru kita mau lah kayak apa sih, gimana ya, kayak kita canggung, sungkan atau kita sulit untuk Iya, berkomunikasi. cenderung menutup diri Iya, kadang. menutup diri, kalau kita nggak ngomong itu dia juga nggak ngomong. Kalau misal aku nih, kalau tipe orang yang kalau nggak dijawel tuh nggak mau ngomong, terus ternyata ada orang baru dan itu harus menjadi partner, misal kalau misal ada sebuah tugas ternyata ada orang baru dan kita dipartnerkan, dan si B atau si temanku yang jadi partner ini juga tipe orang yang sama. Lah, jadinya kita dalam melakukan tugas mah menang-menangan. Gengsian. Iya. Tahu nggak sih Han, yang gengsi tambah gengsi Iya. tambah asing. Iya, betul banget. Nggak tahu. Siapa ya, Nak? Kamu pernah, Nak? Aduh. Oh. Boleh ya, Han? Enggak boleh kan grapya semana, Nak. Grapya semana. Iya, semua orang tuh ramah ternyata kan. Ternyata dia emang kayak gitu ke semua orang. Ya, harus ramah ya, Harus artinya ramah, grapya semana bener. begitu, teman-teman. Ya, selanjutnya lepat. Lembah mana yang pertama kan lepat, yang lembah mana. Nah, lembah mana itu artinya rendah diri tapi dari hati kita, atau kelembutan kan orang Jawa tadi dikenal dengan orang-orang yang lembut. Artinya dalam artian kita bagaimana menafsirkan lembah mana ini sebagai orang yang rendah diri, artinya lembut hatinya itu juga gimana ya, nah kayak baiklah, saling pengertian lah dan lain sebagainya. Intinya lembah mana itu lembut dari hatinya Lembut gitu. hatinya gitu. Kayak rendah hati gitu ya. Iya bener. Oke. Terus habis itu ewoh perkewoh. Oke, jadi ewoh perkewoh itu bagaimana cara kita menempatkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang seharusnya kita, misal perilaku ya, mana yang harusnya kita lakuin di tempat ini, atau yang bagaimana kayak ada rasa sungkan, ada rasa malu, dan bagaimana cara kita itu menempatkan mana ini yang benar, mana yang salah, itu ewoh perkewoh, saling apa ya, intinya itu saling mengertilah teman-teman, ewoh perkewoh. Terus habis itu P pangerten. Nah, kalau pangerten itu saling menghormati teman-teman. Kita harus misal ya teman-teman, kalau kita punya teman beda agama atau beda suku, beda ras atau beda adat, kita harus bertoleransi lah bersama mereka. Harus mengerti. Nah, aku misalin nih, kalau kita punya teman beda agama, misal aku Islam ya atau Muslim, dan ada temanku non Islam itu misal Katolik. Kita harus Kristen aja deh. Kristen aja, atau dua-duanya, ada Kristen ada Katolik, semuanya iya semuanya, ada Konghucu, ada Buddha, ada itulah semuanya. Iya, pokoknya non Muslim kan beragam ya agama. Yang penting agama itu mengajarkan kebaikannya. Iya, benar.
Nah, Lanjut. kalau misalkan muslim itu diajarkan untuk ada kewajiban sholat 5 waktu. Misal aku sebagai non muslim nih, ada temenku muslim yang ingin sholat, padahal itu lagi jamnya ngerjain tugas yang seabrek itu kerja kelompok. Kita juga harus mengerti, oh ini wayahe sholat untuk orang muslim. Jadinya oh oke, kita beri waktu untuk sholat. Terus misal nih ada aku sebagai muslim, genti nih. Aku sebagai muslim dan ada temanku ini juga kerja kelompok untuk menyelesaikan targetnya gitu. Nah, pengennya tuh kerja kelompoknya tuh di hari Minggu. Ternyata umat Kristiani itu pada hari Minggu dia beribadah. Jadi kita juga harus bagaimana ya, mengerti lah dari toleransi tidak hanya agama. Kita kan di Indonesia ada berbagai adat, suku, ras dan Beragam lain-lain. banget ya, Iya, Han, ya. kita juga secara fisik dan mental juga berbeda-beda. Kalau mental itu secara psikologis karena setiap individu itu memiliki mental atau karakteristik yang berbeda-beda. Tidak hanya tadi secara agama atau apa-apa ya. Ini secara psikologis juga harus mengerti. Nah, gini gini Isna, aku juga berpedoman bahwa kita tidak berhak apa ya, menjalankan hidup seseorang, tapi kita berhak untuk menjadi fasilitator, jadi teman sebaya. Nah, kita tidak berhak karena yang berhak itu dia sendiri dan bagaimana orang tua suatu teman kita yang mendidiknya. Jadi kita hanya bisa mengarahkan ke hal yang kebaikan untuk mengerti mereka dan begitu. Merangkul mereka. Iya, ke arah yang lebih Jadi positif. tempat ternyaman mereka. Apalagi Iya. kan ya balik lagi ya tadi Han. Kita tuh lebih sering sama teman kita. Iya, setiap hari kita hampir sama teman kita di sekolah karena gini, kalau kita apa-apa cerita sama orang tua di fase remaja ini kan kayak canggung ya kalau udah nggak relate. iya udah gak relate kan orang tua Maaf itu ya, dari Bapak Ibu. oh iya Bapak Ibu maaf ya karena orang tua ini apa ya, pemikirannya konservatif lah ya, masih zaman dahulu. Belum ya ada sih orang tua yang udah bisa mengikuti tren kan belum semua orang tua dari orang tuaku sendiri ya belum benar-benar mengikuti tren. Jadi kita kalau bahas nih ngobrol tentang tren sekarang itu kan kalau sama orang tua misal tentang musik ya, ada musik sekarang, ada yang tren sekarang mangu. Terus kita denger sama orang tua, iki lagu apa? Mending lagu kalau orang tua dulu apa ya? Yang tren. Kayak ini loh lagunya Iwan Fals. Oh iya, Iwan Fals terus The Beatles. iya, terus Nike Ardilla atau apa-apa itulah, gitulah. Pokoknya gen-gen yang zaman orang tua kita, zaman 90, 80, 70-an begitu teman-teman. Jadi kalau kita nyamakan tren dengan orang tua jadi kurang nyambung. Jadi kita dalam berkomunikasi tuh kurang nyaman ya. Jadi kita cari teman sebaya yang benar-benar nyambung dan nyaman untuk kita ngobrol yang benar-benar apa ya, ngerti dengan tren sekarang juga apa ya, alur kita bahasnya juga tuh nyambung gitu. Apalagi kalau nggak gampang ngejudge. Betul. Dan teman-teman juga aku pesan kalau cari teman itu yang jangan toksik ya teman-teman, karena sekarang tuh banyak banget teman-teman toksik yang dalam artian di teman tuh baik banget. Wah, kamu tuh harus gini di belakang si Kak ini ngene. Apa namanya? Fake friend. Iya, fake friend gitu teman-teman. Karena di era sekarang banyak ya kayak gitu. Tapi ya kita sebagai teman kan kita pengennya didengarkan ya teman-teman. Nah, kalau kita pengen didengarkan, kita juga harus menjadi pendengar terbaik untuk versi mereka ke kita gitu, Wisna. Ya balik lagi Han ke 3G lepas. Oke. Tadi sampai A, andap asor. Tadi Udah pengertian Rehan. Oh iya, sekarang andap asor. Iya. Oh iya, sekarang andap asor yang artinya kita juga tadi kalau lembah mana kan rendah diri dalam artian kita sudah lembut dari hatinya. Kita bagaimana kita di dalam hati kita tuh udah kayak ada mindset bahwa oh aku harus gini-gini, beda dengan andap asor. Bagaimana kita ini juga definisi rendah hati, rendah diri, tapi andap asor itu bagaimana kita menempatkan gimana ya, sebuah perilaku norma antara ini orang dewasa atau orang sepantaran atau yang mana, kayak punya apa ya,
andap asornya ada gitu. Kalau orang Jawa tuh biasanya Sopan santun. iya sopan Oh, santun sopan atau santun. norma yang sudah apa ya sudah terbentuk dari sebuah stigma begitu. Oke. Norma yang kebaikan teman-teman Oke. gitu. Terus terakhir, T. T itu Tepos tepos liro. Oke, tepos liro itu definisi bagaimana kita itu saling apa ya namanya? Istilahnya kalau bahasa Indonesia itu solid. Bagaimana kita tenggang rasa, bagaimana kita rasa kita itu maksudnya ada teman kita yang kesusahan nih teman-teman. Terus kita merasakannya, kita ikut apa ya simpati lah. Kayaknya tadi ada yang kelewatan deh. Apa tuh? Tadi apa? Empati. Itu Tiga lepat. Lembah mana? Perkewo sudah. Oh iya, Ewah Perkewo sudah. Jadi teman-teman, tepos lero itu seperti empati lah Oh, iya. bahasanya begitu. Apabila kita memiliki teman kita lagi misalnya teman-teman terkena bencana, terus kita merasakan apa yang dia rasakan, kita hendaknya menolong lah. Misal kita punyai misal bencananya banjir ya, terus buku-bukunya sudah rusak terbawa Iya, banjir atau gimana, kita harus membantu atau Merangkul. merangkul sebisa Kayak kita. yang kamu bilang tadi, jadi teman sebaya yang Iya, baik, teman tempat sebaya yang baik ternyaman, begitu. kayak Nah, empati kalau kita nggak bisa apa ya mengasih memberikan barang, kita bisa memberikan dukungan karena emosional. iya secara emosional kamu harus kuat ini Kamu ini. nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa, ini mungkin sebuah halangan dan nanti bakal akan diganti yang lebih baik mungkin begitu. Menjadi Apalagi- support system. Iya, apalagi kalau ada apa-apa, aku ada di sini. Oh iya, begitu. Safe place banget, Oh iya, apalagi buat betul. remaja ya kan. Butuh dukungan support system. Katanya remaja tuh butuh support system begitu. Support system. Manusia nggak sih? Oh iya, Secara manusia, umum. Oke, betul. gitu. Terus habis itu nih Han, menurut kamu nih, kamu kan tadi udah mention banyak soal kira-kira remaja kayak gimana, permasalahannya remaja, belum lagi hasta laku ini tadi. Nah, kalau misal nih di sekolah ada korban bullying, apakah penerapan hasta laku ini tuh bener-bener membantu gitu dalam mengatasi mentalnya, terus habis itu kira-kira biar dia tuh bisa tetap kembali balik lagi ke ceria lagi. Oke, gini. Jadi apakah perilaku hasta laku ini bisa meminimalisir terjadinya korban bullying atau Iya. bisa apa yang sudah terkena bullying bisa dari kena mental lah istilahnya, kena mental bisa kembali ceria. Nah, jawabannya bisa iya bisa tidak. Kenapa gitu? Nah, kalau bisa iyanya karena gini, sekolah itu bisa dari perilaku hasta laku ini bisa meminimalisir terjadinya bullying apabila seluruh warga sekolah sudah membuka mindset tentang apa itu Adi Pangestuti, apa itu hasta laku. Kalau definisi saja belum tahu 3G lepat itu apa, kalau belum tahu siswanya itu sama saja bagaimana mereka melakukannya juga bingung kan. Iya betul. 3G lepat itu apa, gotong royong aku harus piye, grabek mas piye, lembah mana piye, pergi gini kan menjadi masalah apa ya, pikiran yang membuat mereka bingung kalau kita belum sama-sama menyamakan persepsi apa itu hasta laku kepada seluruh warga sekolah, tidak hanya murid, guru juga atau karyawan, staf, tenaga kerja di sekolah harus sama-sama mempunyai mindset hasta laku ini. Itu bisa menurunkan atau meminimalisir lah terjadinya bullying. Karena sejatinya bullying, kenapa orang-orang melakukan bullying itu karena pertama itu yang pasti ada personal ataupun ada masalah yang antara dirinya dengan yang akan dibully tersebut. Yang kedua, dia pengen narsis atau cari muka lah gitu. Yang ketiga itu kalau nggak gabut atau pengen cari candaan tapi malah berujungnya ya fatal itu teman-teman. Tapi apabila kita sudah benar-benar menerapkan nilai hasta laku atau tadi sudah disebutkan 3G lepat, kita sudah bisa nih mendefinisikan bagaimana kita berperilaku kepada teman, bagaimana kita berperilaku kepada guru, dan pastinya kita juga bisa menempatkan nih mana yang baik jadi mana yang buruk. Itu yang bisa apabila nilai hasta laku itu meminimalisir bullying. Itu iya apabila semua warga sekolah sudah
sama open mind dengan hastalaku tersebut. Apabila sudah ada sebagian, baru sebagian teman-teman, pasti bullying itu pasti masih akan apa ya namanya, pasti akan Ada berlangsung. kesempatan. Iya, masih ada celah lah. Betul. Nah, misal nih juga tadi saya juga mention tentang apabila sudah jadi korban bully dan dia sudah kena mental, dan apakah bisa ceria lagi dengan Iya. penerapan hastalaku. Nah, itu kembali lagi dengan mindset tadi. Apabila semua orang di satuan pendidikan inilah, tidak hanya murid teman-teman, karena kayak orang dewasa atau kita sebut orang tua kedua kalau di sekolah kan guru ya. Kalau guru itu kalau sama muridnya tuh ya mungkin kita harus menghormati, tapi guru itu kadang lupa, mereka kayak juga pintar sendirilah, dia sudah menghakimi dirinya sendiri. Oh, aku sebagai orang tua gini-gini, kamu harus gini-gini. Itu memang itu norma yang kita diajarkan, tapi ada kalanya kita juga harus menghormati, guru juga menghormati muridnya, muridnya juga harus sangat menghormati gurunya, begitu. Jadi kita harus sama-sama mempunyai mindset tersebut, dan korban bullying tersebut bisa sembuh atau bisa ceria lagi apabila penerapan hastalaku itu benar-benar dilaksanakan dengan baik. Apabila cuma sebagian nih yang sudah melaksanakan tapi sebagiannya belum, sama aja. Oke, gitu guys. Nah, terakhir nih Rehan, menurut kamu nih, apa harapan kamu dari sekolah Adi Pangestuti ini? Oke, harapan aku ya teman-teman, karena aku lihat-lihat banyak sekali satuan pendidikan sekarang ini yang berlomba-lomba mencari sebuah plakat. Artinya, kalau kita sudah mendapatkan sebuah gelar, misal di SMA Negeri 1 Andong, sudah mendapatkan gelar Sekolah Adi Pangestuti, kita juga harus bagaimana kita mengimplementasikannya, bukannya gurunya bingung mau kemana, muridnya malah kebingungan juga. Malah jadi apa ya, dari sebuah plakat ini tidak terrealisasi, hanya sebuah apa ya, kayak gelar yang sekolah iki lho wis Adi Pangestuti, sekolahmu urung, kayak sebuah apa ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan gelar tapi realisasinya tidak ada. Nah, kemarin kebetulan juga sebelum launching sekolah Adi Pangestuti di SMA Negeri 1 Andong juga, siswa-siswa diarahkan untuk membuat sebuah karya ya terkait Adi Pangestuti, yaitu dari amanah dari tim Sekolah Adi Pangestuti, dari guru tentunya, bekerja sama dengan MPK OSIS SMA Negeri 1 Andong untuk membuat atau mengimplementasikan bagaimana siswa-siswa ini bisa apa ya, sudah mengenal dulu apa itu Adi Pangestuti. Kemarin juga karyanya dari siswa-siswa kita keren-keren banget ya Isna. Asli keren banget Keren itu. banget, apalagi matingnya. Kamu tahu yang bikin poster ada lampu-lampunya tuh? Oh iya. Asli itu keren banget guys. Itu kelasku. Iya. Oh dari kelas kamu. Iya, itu. Itu effortnya berapa lama? Iya, aku nggak tahu karena aku nggak ikut bikin, tapi gitu. itu benar-benar mereka itu kalau aku lihat di grup ya itu mereka tuh sambil ngelembur sampai malam hari, terus hujan, waktu itu masih musim hujan, itu masih jam habis isya itu masih di sekolah, kayak wah effort banget gitu. Aku jadi keinget ini Han, kata Pak Soekarno yang beri aku 10 pemuda akan mencapai bumi itu Han. Iya. Kayak aku tuh ngeliat effort kita sebagai remaja ya, sebagai pemuda yang kita tuh berpol-polan dalam mengerjakan sesuatu tuh kayak asli ini keren banget. Iya. Coba kalau misalnya ini projectnya dalam mengubah dunia gitu, wah asli pasti keren banget kan. Iya betul, itu baru mading ya. Iya itu baru mading. Iya, ternyata ada poster, terus Mars Adi Pangestuti yang keren banget sumpah. Itu keren banget. Iya, terus selain itu ada puisi dan pantun. Nah, aku pengennya nih kan puisi dan pantun ini dibuatkan antologinya, kayak sebuah apa ya, gabungan dari seluruh kelas, kita gabungkan menjadi sebuah buku, biar kita juga nanti saat pameran juga atau apalah, kita bisa memamerkan, oh ini adalah karya-karya siswa, ini dulu siswa diamanahkan untuk membuat pantun, untuk membuat puisi. Nah, kita buat antologinya, kita buat dari seluruh kelas itu, kita buat buku nih. Nah, ini karya siapa, kita jadikan buku itu, biar kita selain mengarsipkan juga bisa salah satu mengimplementasikan atau memamerkan lah, apa ya,
Mengenalkan. Iya, mengenalkan, oh ini karya-karya siswa-siswa SMA Negeri 1 Andong untuk dalam, apa ya, mengimplementasikan apa itu Ati Stuti. Selain itu tadi karena, tim Ati Stuti sekolah dan juga MPKKC juga sudah, apa ya, mengadakan sebuah kompetisi waktu itu. Tapi harapan saya tidak cukup di situ saja, karena setelah dari kompetisi itu kan sudah langsung launching ya bertepatan saat juga momentum Expo Kampus Iya, dijadikan benar. jadi satu dan dibuka langsung atau dilaunchingkan oleh Ibu Kepala Cabin atau perwakilan yang mewakili waktu itu. Dan kita sudah melaunchingkan, harusnya kita juga merealisasikan bagaimana tim Ati Stuti yang artinya guru dengan bantuan komunitas ataupun organisasi eskul di sekolah ini bersinergi, bekerja sama untuk tidak hanya berhenti di kompetisi itu saja. Kita harus menerapkannya. Misal ini salah satu penerapannya melalui podcast Ati Stuti. Ini memang salah satu penerapan yang baik. Harapan saya lebih misal siswa-siswa diberikan wadah untuk kita memperkenalkanlah di media sosial, karena media sosial ini sangat berpengaruh penting teman-teman dari apa ya, sebuah branding kita. Oh ternyata di SMA Negeri 1 Andong ini sudah benar-benar direalisasikanlah apa itu sekolah Ati Stuti, kayak konten-konten edukasi lah di Instagram lah, di TikTok lah, atau ada nih sebuah apa ya, pengarahan ataupun kan di setiap hari Jumat nih ada senam anak Indonesia hebat nih di SMA Negeri 1 Andong. Mungkin di setelah melakukan senam itu kita bisa tim Ati Stuti itu bisa apa ya, mengarahkan bagaimana kita siswa-siswa guru-guru itu menjadi menerapkan perilaku hasta laku yang baik. Intinya aku pengennya tidak cuma hanya berhenti di sebuah kompetisi atau sudah berhenti kalau di launching ya udah punya plakat ya wis lah, wis duwe plakat apa nah. Tapi pengenku ini karena hasta laku ini kalau benar-benar direalisasikan dampaknya benar-benar positif, bagus banget gitu. Jadi harapanku tidak hanya berhenti di sini, teruslah melangkah dan ciptakanlah apa yang diamanatkan Solo Bersimfoni dengan diadakannya sekolah Ati Pangestuti begitu. Karena tadi Isnan juga sempat mention kalau tadi Soekarno ya, pernah bilang apa tadi? Kalau kasih aku 10 pemuda maka Iya. akan aku guncangkan dunia. Nah, teman-teman, kalau kita sudah effort lah, bahasanya effort, kalau kita sudah berjuang dalam melakukan sesuatu, pasti teman-teman kita akan meraih hasil yang kita inginkan, walaupun di awal kita belum menginginkan yang maksimal, dan itu kita jadikan sebuah pelajaran, evaluasi. Kita bentuk nih, oh jadi kemarin tuh kurangku gini-gini, aku harus lebih gini-gini, dan sampai kita berjuang mencapai hasil yang maksimal begitu. Oke, begitu teman-teman semua. Kesimpulannya pada hari ini adalah tentang bagaimana cara kita menghargai orang lain, terus habis itu bagaimana cara kita menjadi rumah teraman, apalagi kita sebagai remaja ya, kita Iya, juga jadi betul. teman-teman yang banyak banget waktunya di sekolah gitu. Ya, terus habis itu kita juga semangat gitu. Intinya semangat. Terus habis itu juga tadi ada sedikit mention tentang harapan Rehan ke sekolah tentang sekolah Adi Pangestuti gitu teman-teman. Berakhir sudah sesi bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Terima kasih juga kepada narasumber kita yang udah berkenan hadir. Habis ini kamu terima kemana, kasih Rehan? juga atas kesempatannya. Oh, aku habis ini mau kemana ya? Mau pergi intinya. Mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan, mau ini kelayapan lagi. Oh ya, kelayapan, tapi bukan kelayapan yang tawuran atau gimana ya teman-teman. Ini positif ya. Iya, positif. Kalau mau ikut ayo. Diajak tuh. Iya. Oke. Gitu ya Han, terima kasih, hati-hati di jalan. Iya, terima kasih Isna. Terus habis itu juga ya begitulah harapan terbesar, pokoknya baik-baik buat kamu. Iya, amin juga. Terima kasih teman-teman semua. Rehan ada tambahan? Oke, baik. Aku sedikit tambahan. Terima kasih juga setelah
memberikan kesempatan pada hari ini. Mungkin ini sangat bermanfaat banget ya. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau apabila di sesi bincang-bincang ini aku ada salah kata ataupun kata-kata yang menyinggung ataupun kurang berkenan atau kurang enak lah didengar. Aku mohon maaf banget sebesar-besarnya karena aku juga manusia biasa yang banyak salahnya, karena yang sempurna hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Ya, betul sekali. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode kami selanjutnya. Dadah.